pagi, salam sehat berlimpah rezeki. Ketemu lagi dengan saya Reza Anggara, founder dari DR Club, Dikejar Rezeki Club. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kasih tahu sama Anda bagaimana caranya Anda menyamakan frekuensi dengan uang. Apa itu menyamakan frekuensi dengan uang? Saya akan kasih tahu sama Anda. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan tanya beberapa pertanyaan sama Anda. Yang pertama adalah, apakah Anda merasa, pernah gini nggak? Ketika Anda mendapatkan uang yang banyak, habis itu Anda merasa uang yang keluar juga banyak gitu. Pernah ngalamin nggak? Terjadi cash flow, pagi cash, siang flow. Pagi dapat duit, siang uang udah keluar lagi gitu. Atau ketika Anda dapat bonus, ternyata sudah banyak tagihan-tagihan yang nungguin. Bayaran sekolah anak, bayaran pajak mobil, bayaran AC, bayaran ini, bayaran itu, dan segala macam. Dan entah mengapa, pernahkah Anda mengalami ketika Anda dapat uang banyak, habis itu tiba-tiba banyak orang minjem uang sama Anda? Pernah ngalamin nggak? Dan habis itu yang Anda lakukan adalah habis lagi uangnya, nggak ada lagi uangnya. Kenapa uangnya bisa nggak ada? Kenapa uangnya bisa menghilang? Karena Anda tidak sefrekuensi sama uang. Atau pernahkah Anda merasa begini, udah kerja keras tapi uangnya segitu-segitu aja, dari pagi sampai malam uangnya segitu-segitu aja, nggak naik-naik. Kenapa nggak naik-naik? Karena Anda nggak sefrekuensi. Oke? Lalu ada pertanyaan selanjutnya, mengapa kita mendapatkan uang seperti apa yang kita dapatkan sekarang? Kenapa kita dapat uangnya cuma 5 juta sebulan, 7 juta sebulan, 13 juta sebulan, 10 juta sebulan, 15 juta sebulan? Kenapa susah banget untuk naik gitu loh? Udah ikut seminar, udah kerja keras, udah belajar banyak hal, udah banyak baca buku, udah ini itu dan segala macam, tapi yang ada terjadi adalah uang tak kunjung datang, income segitu terus. Dan yang paling penting adalah tabungannya naik-naik. Ketika income 5 juta, pengeluaran 4,5 juta, dan Anda berpikir bahwa kayaknya kalau income saya 10 juta, hidup saya baru enak nih. Lalu Anda punya income 10 juta, ternyata pengeluaran Anda 9 juta. Income naik, pengeluaran pun naik. Ternyata begitu Anda naikkan lagi income Anda menjadi 25 juta, ternyata pengeluaran Anda 24 juta. Kenapa bisa begitu? Karena Anda nggak sefrekuensi sama uang. Karena begitu ada uang, uangnya tuh maunya keluar gitu. Kenapa? Nggak sefrekuensi. Oke? Dan kenapa income tak kunjung naik? Karena frekuensi Anda adalah sesuai dengan income yang Anda dapatkan. 5 juta, ya frekuensi Anda di 5 juta. 10 juta, ya frekuensi Anda di 10 juta. 30 juta, frekuensi Anda di sana gitu. Kenapa nggak pernah nyentuh 9 digit atau susah banget mau naikin? Karena Anda nggak sama frekuensinya. Gimana caranya mainnya? Tenang, di video ini saya akan kasih tahu kepada Anda bagaimana caranya Anda menyamakan frekuensi Anda dengan uang. Oke? Ini cerita saya dulu di bidang keuangan gitu. Dulu saya punya utang yang sangat banyak, ratusan juta saya punya utang, kartu kredit, KTA, dan berbagai macam. Saya kerja keras, uang tak kunjung datang. Saya kerja keras, uang hutang tak kunjung lunas. Udah pergi pagi pulang malam, presentasi banyak orang, nawarin ke banyak orang, tapi tetap aja uang tak kunjung datang. Kenapa? Karena ternyata saya nggak sefrekuensi sama uang. Dan habis itu apa? Ketika saya dapat uang, gak lama uangnya keluar. Harusnya ketika kita punya banyak uang, kartu kredit itu kan bisa ditutup-tutupin, bener nggak? Bisa kita bayarin, tapi ternyata dulu nggak saya bayarin juga. Dan maunya ngeluarin uang gitu. Gatal, pernah ngalamin nggak? Gatal kalau pegang uang. Pernah ngalamin? Rasanya tuh kalau di dompet ada uang tuh pengen ngasih orang, pengen sedekah, pengen belanja, pengen bantu orang gitu. Ya itu berpikir positifnya gitu. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kita nggak sefrekuensi sama uang tuh saya. Dan dari mana kita dapatkan? Kita tidak sefrekuensi sama uang karena kita mendapatkan dari kalimat-kalimat yang tidak produktif. Contohnya kalimat ini, pernahkah Anda dengar ini dari anak kecil atau dari anak apapun? Cari uang itu susah nak, kamu jangan boros-boros, berhemat ya, uang diipit-ipit ya, mengencangkan ikat pinggang, prihatin ya, lagi corona, lagi pandemik, cari uang itu susah. Dan itu yang terjadi adalah cari uang itu susah. Tuh. Atau Anda pernah ngalamin ini enggak? Kita bukan orang kaya, jangan minta yang macam-macam, minta mobil yang bagus, minta motor. Kita bukan orang kaya, pernah dengar itu? Dan itu masuk. Dan semua kata-kata ini menyetel frekuensi kita tanpa kita sadari. Selanjutnya apa lagi? Pernah dengar ini nggak? Uang dihemat ya, nanti saya bilang. Jelas ya? Uang dihemat ini itu dan segala macam. Akhirnya nggak ada apa-apa.
Nggak dapat teman. So apa yang harus Anda lakukan? Keluar dari semua jebakan Batman ini, keluar dari semua kalimat tidak produktif ini. Dan ada lagi yang saya menyebut adalah the lies of money, kebohongan-kebohongan tentang uang. Yang pertama apa? Mungkin Anda sudah pernah dengar sebelumnya, belajar yang banyak supaya uangnya banyak. Faktanya banyak orang sudah punya gelar yang banyak, sertifikatnya banyak, skillnya banyak, kompetensinya banyak, tapi uang tak kunjung datang. Atau lagi dia bilang, jadilah orang baik, maka uang akan datang. Sekali lagi saya bilang sama Anda, faktanya banyak orang yang tidak baik, uangnya tetap ada. Banyak orang yang sudah baik, tapi uangnya tak kunjung datang. Saya bicara masalah uang ya, bukan masalah rezeki. Anak sehat, istri soleha, keluarga sehat, anak pintar, anak rajin sholat, orang tua sehat, keluarga harmonis. Itu rezeki. Tapi saya ingin bahas satu bidang rezeki, yaitu tentang uang. So kita membahas tentang uang. Yang ketiga apa? Kerja keras biar dapat uangnya banyak. Faktanya banyak orang udah kerja keras dari pagi sampai malam, uangnya tak kunjung datang. Banyak orang yang kerjanya santai, kok uangnya datang. Dari mana tuh ceritanya? Apakah uang sama dengan kerja keras? No. Faktanya ada orang yang kerjanya santai, uangnya dapat. Faktanya ada orang yang kerjanya rebahan, uangnya dapat. Faktanya ada orang yang sudah kerja keras, uangnya nggak dapat gitu. Gak percaya? Coba pernah Anda begini? Pikir, orang pernah mikir begini ya? Saya kayaknya lebih hebat daripada dia. Gue nih kayaknya lebih rajin, presentasi gue lebih banyak, gue kerja lebih keras. Kenapa yang berhasil dia? Kenapa dia yang dapat uang lebih banyak? Kenapa targetnya duluan dia yang tercapai? Kenapa gue enggak? Dia kan presentasi sekali doang. Dan Anda bilang apa? Karena Anda gak suka. Anda bilang apa? Dia mah beruntung doang, hoki. Yang kerja keras gua. Jawabannya, betul, dia beruntung. Dan betul Anda kerja keras. Tapi kerja keras Anda dikalahkan sama orang yang beruntung. Mateng. Maunya yang mana? Mau kerja keras atau beruntung? Gua sih maunya beruntung. Kalau Anda maunya beruntung, Anda lanjutkan videonya. Kalau Anda maunya kerja keras, berarti Anda salah nonton video. Jelas ya? Oke? Faktanya adalah, lagi saya berbicara, orang sudah ngikutin sistem, uang tak kunjung datang. Dan mengapa satu sistem cocok di sebagian orang, sebagian kecil orang, tapi mengapa satu sistem tidak cocok di orang yang lain? Mungkin Anda melihat bahwa sistem yang Anda ikuti sekarang di organisasi Anda, di bidang Anda melihat bahwa banyak orang yang berhasil. Dan Anda ikut melakukan jejak mereka. Anda melakukan apa yang mereka lakukan. Anda belajar apa yang mereka pelajari. Dan Anda belajar dengan orang yang sudah sukses di bidang Anda, apapun itu. Tapi pertanyaannya, begitu Anda melakukan apa yang dilakukan sama orang yang sudah sukses, tapi mengapa dia berhasil, Anda enggak? Yang salah bukan kerjanya. Yang salah apa? Yang salah frekuensinya. Karena Anda nggak sinkron. Jelas? Sama-sama punya radio. Sama-sama punya radio bagus, mereknya sama, tipenya sama, harganya sama. Kenapa dia radionya, lagunya bagus? Kenapa lagu Anda dangdut koplo? Kenapa lagunya bisa beda? Padahal radionya sama, listriknya sama, colokannya sama. Karena frekuensinya beda, jelas. Kenapa dia yang sukses, Anda enggak? Sistemnya sama, karena frekuensi Anda beda. Kenapa frekuensinya? Clear ya? Ini pemikiran saya dulu nih. Kenapa uang tak kunjung datang? Kenapa terjadi cash flow? Dapat uang banyak, keluarnya jauh lebih banyak. Dapat uang sedikit, keluarnya sedikit. Dan kenapa dapat uangnya pas-pasan? Pas mau bayar anak sekolah, pas dapat uang. Pas mau bayar pajak, pas dapat uang. Pas mau bayar kebutuhan rumah tangga, pas ada uang. Begitu ada kebutuhan, uang tak kunjung datang. Mungkin karena dulu kita sering dimasukin hidup paling enak pas-pasan. Pas mau beli mobil, pas ada uangnya. Pas mau bayaran, pas ada uangnya. Makanya lu juga nggak pas mulu. Jelas ya? Mintanya yang lebih, jangan yang pas. Ini pemikiran saya dulu nih. Kayaknya ada buku yang belum gua baca. Makanya uang tak kunjung datang. Income tak kunjung naik. Tabungan segitu aja. Atau kayaknya ada seminar yang belum saya ikutin, makanya uang tak kunjung datang. Makanya mikir gitu. Gue ikut seminar apa lagi ya? Pikiran ya. Gua ikut acara apa lagi ya? Habis itu aja nih. Gua cari informasi kemana lagi ya? Apa yang harus gua lakukan ya?
Bagaimana caranya supaya gue bisa sukses nih? Gue mesti ngapain lagi ya? Kayaknya ada sesuatu hal yang belum gue tahu gitu. Nggak gini caranya. Semua masalah frekuensi. Kalau frekuensinya beda, karena nggak bakal dapat apa. Nggak bakal. Fakta berbicara. Satu, income Anda tidak tergantung pada apa? Pada ini. Skill yang Anda punya. Oh. Lu mau jago bikin sesuatu, lu mau enggak? Uangnya tidak menentukan uang yang Anda punya. Yes? Contohnya begini nih. Anda tahu Joe Taslim? Iko Uwais, Joe Taslim kata yang jago bela diri jadi bintang film. Skillnya apa? Bela diri. Skillnya apa? Action, bintang film. Banyak nggak orang yang bisa bela diri kayak mereka berdua? Banyak. Yang kaya mana? Ya mereka berdua. Kenapa mereka berdua nggak kaya? Coach, itu kan dia nggak punya skill itu, Coach. Nggak punya skill acting. Loh, kalau mereka belajar acting juga, sama seperti Joe Taslim. Apakah mereka pasti akan mendapatkan uangnya seperti Joe Taslim? Belum tentu. Kenapa? Emang lo mau bintang film, tiba-tiba dicomot apa sama produsernya, sama sutradaranya? Kagak. Itu kan ikut apa? Ikut pemilihan, ikut casting. Artinya apa? Yang bisa bela diri banyak. Yang bisa kemampuan acting banyak. Kenapa yang dipilih Joe Taslim? Jawabannya nggak tahu. Kenapa? Bisa jadi frekuensi sama uang, jadi nggak tergantung skill, jelas. Yang kedua apa? Nggak tergantung buku yang Anda baca. Gue mau baca buku ini nih, biar uangnya datang, nggak ada hubungannya. Kedua, seminar yang diikutin, nggak ada hubungannya. Kenapa? Tergantung lo ikut seminar apa. Anda ikut seminar yang menyamakan frekuensi sama uang nggak? Kan uangnya udah datang nih. Makin banyak uang datang, makin banyak uang keluar. Kenapa begitu? Terus ikutnya seminar motivasi, nggak nyambung. Masalahnya adalah makin besar pendapatan, makin besar pengeluaran. Terus ikut seminarnya apa? Ikut seminarnya tentang katalog produk, tentang belajar produk, tentang handling objection, tentang cara presentasi. Nggak ada hubungannya. Nggak nyambung, nggak sefrekuensi. Apa yang ketiga apa? Tergantung kerja kerasnya. Aduh, sudah bahas dari tadi. Tergantung teknik yang Anda lakukan, nggak nyambung. Tekniknya online apa offline? Kalau kita mainnya online, uang akan disaldo akan lebih banyak. Belum juga, belum tentu juga, nggak jaminan. Saya kenalan seseorang yang income-nya 400 juta, tapi pengeluarannya 375. Buat apa? Ngapain? Ngapain? Uang keluar juga. Sama aja lu punya income 50 juta, pengeluaran 25. Sama aja. Jadi ukurannya adalah bukan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi apa? Seberapa banyak saldo akhir Anda. Disitulah frekuensi Anda. Kalau tiap bulan saldo akhirnya di bawah 10 juta terus, berarti ada yang salah. Nggak nambah-nambah, tabungannya tidak bertambah, asetnya tidak bertambah, yang ada hutang bertambah, kredit mobil, kredit rumah, kredit handphone, kredit laptop, kredit ini dan segala macam. Nah, akhirnya nggak sefrekuensi, jelas ya. Pertanyaannya, kenapa semua ini terjadi? Semua ini terjadi karena hubungan Anda nggak baik sama uang. Maksudnya apa? Maksudnya Anda musuhan sama uang. Kenapa? Karena uangnya nggak mau deket-deket Anda. Begitu datang dikeluarin, begitu datang dikeluarin, gatel. Begitu punya uang, pengen belanja rasanya. Gitu. Anda nggak temenan sama uang, kenapa? Karena nggak suka sama uang. Apalagi lagi musim pandemi nih, uang kertas kotor, Anda nggak mau. Berarti Anda musuhan sama uang, jelas. Makanya uangnya makin nggak ada. Jelas. So, bagaimana cara mendapatkan uang yang Anda inginkan? Bagaimana caranya? Caranya adalah samakan frekuensi Anda dengan uang yang Anda inginkan. Anda punya uang 10 juta, pengen punya uang 20 juta, samakan frekuensinya. Anda punya uang 30 juta, pengen dapat 50 juta, samakan frekuensi sama 50 juta. Bukan sama kayak 30 juta. Samanya berapa? Sama 50 juta. Kalau udah sama, ini bakal dapat. Kayak apa? Kayak channel TV. Kayak apa lagi? Kayak stasiun radio. Gue mau dengerin lagu anak muda, nggak mau dengerin lagu koplo. Bagaimana caranya? Caranya adalah cari frekuensinya. Udah ketemu, samain. Udah sampai, dengerin. Dapat Anda siaran radionya? Jelas. Kekayaan tuh begitu. Anda tinggal samakan frekuensinya. Jelas ya?
cara menyamakan frekuensinya? Saya tahu dulu nih. Dalam menghasilkan uang ada dua faktor penentu uang. Yang pertama adalah faktor outer. Ini outer nih. Outer itu apa sih? Skill. Yang tadi saya bahas. Anda selama ini bikin skill, bikin apa strategi, online atau offline. Anda kena sebuah kata-kata harus main online, harus main online, harus main online. Kalau nggak mati, kalau nggak mati, kalau nggak mati. Emang mati semua yang nggak main online? Enggak. Lihat tuh toko oleh-oleh di berbagai macam daerah. Main online nggak? Kagak. Mati? Kagak. Tapi kan ada yang mati, coach. Yang mana yang mati? Ya itu di Jakarta di Glodok banyak yang mati. Di ITC banyak yang mati, di PTC banyak yang mati, di Manado banyak yang mati. Yang mana yang mati? Ya itu, yang tutup kan? Kenapa ditutup? Frekuensinya ditutup, jelas aja. Bukan masalah online atau offline-nya. Emang semua orang jualan online, semuanya bagus? Semua orang jualan online, semuanya laku? Semua orang jualan online, semuanya punya uang banyak? Enggak lah. Jelas. Tetap aja sama. Cuma pindah aja dari online ke offline, rezekinya tetap sama. Karena apa? Karena frekuensinya tetap sama, jelas. Yang ketiga apa? Cara kerjanya. Buku, seminar, seberapa keras Anda bekerja. Ini outer nih. Selama ini Anda mikirin ini nggak? Outer, di luar diri Anda, betul? Anda mikirinnya keluar dari Anda. Dan Anda kena sebuah kata-kata yang sangat manis terdengar di telinga kita. Apa itu? Kata-katanya adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan semua ini adalah usaha Anda, betul? Faktanya adalah hasil Anda tidak tergantung dari seberapa keras Anda bekerja. Nggak jaminan lu kerja keras bakal berhasil. Coach, yang udah kerja keras aja nggak dijamin berhasil. Apalagi kita, coach, yang kagak kerja keras. Itu mah Batman. Makanya jangan kebanyakan main sama Batman. Biar apa? Bahwa Anda tuh bisa kerja santai, tapi uang Anda lebih banyak daripada yang kerja keras. Masa sih, coach? Lu aja udah gak yakin mau dapet. Gimana caranya? Emang bisa, coach? Saya kasih tahu caranya. Makanya nonton terus ya. Kalau kepala Anda mulai pusing, mulai ini apa sih materinya? Bagus. Kenapa? Karena Anda menemukan ada sesuatu hal yang berbeda. Jelas ya? So masalahnya di mana? Masalahnya bukan masalah online atau offline. Nggak ada hubungannya. Masalahnya di mana? Masalahnya di rezekinya. Rezekinya ada nggak? Lu mau jualan apapun, kalau rezekinya nggak ada, nggak bakal dapat. Lu mau kerja keras kayak apapun, kalau rezekinya nggak ada, nggak bakal dapat. Akan kalah sama orang yang rezekinya, frekuensinya, wadahnya, plafonnya banyak. Sehari kerja cuma 4 jam, tapi income-nya lebih banyak sama orang yang sehari kerjanya 8 jam. Bedanya di mana? Rezekinya. Kan beda skillnya, memang rezekinya, bukan beda skillnya. Jelas sih. Rezeki itu adanya di mana? Adanya di inner Anda. Kalau tadi kerja keras adanya di outer, di luar diri Anda, sekarang adanya di inner, di dalam diri Anda gitu. Inner itu apa sih? Mindset Anda tentang uang. Anda keluar dari the lies of money. Anda keluar dari jebakan Batman tentang uang yang mengatakan apa? Cari uang itu susah, kita bukan orang kaya, kita bukan turunan pengusaha, sudahlah kerja kantoran aja, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, jangan sampai sini. Itu masalahnya. Keluar dari situ, terus tahu jati diri Anda tuh cocoknya bisnis apa, bakat Anda tuh adanya di mana. Kenapa mesti tahu bakat? Kenapa mesti tahu jati diri? Karena sukses itu 1%. Karena sukses itu 99% bakat, 1% kerja santai. Jelas? Bukan kerja keras. Di luar sana makan lu dikasih tahunya 99% kerja keras, 1% bakat. Kenapa mereka kerja keras? Karena nggak tahu jati dirinya dan nggak tahu bakatnya di mana. Makanya kerja keras. Jelas? Kalau Anda sudah tahu bakat Anda di mana, jati diri Anda di mana, energi Anda di mana, Anda nggak perlu kerja keras. Kenapa? Karena Anda tahu caranya. Jelas? Itu dia. Dan yang paling penting adalah feeling Anda. Intuisi Anda itu menentukan uang yang Anda punya. Intuisi Anda gitu. Kenapa? Karena uang adalah inner game. Ya,
Uang tuh inner gain. Anda mau dapat uang lebih banyak, tergantung apa? Tergantung uang Anda, inner feelingnya bagaimana gitu. Uang Anda tuh tergantung inner feeling Anda. Dimulai dari sana. Jadi bukan dari outer, dari inner. Sekarang saya tanya sama Anda, selama ini Anda mikirin yang mana? Anda mikirin inner, yang ini, oke? Atau selama ini Anda fokusnya di outer? Fokusnya di sini? Di mana Anda fokusnya? Anda fokusnya di outer, benar nggak? Fokusnya strateginya apa? Fokusnya main online? Fokusnya cara kerjanya apa? Fokusnya skillnya bagaimana? Fokusnya seminarnya apa? Betul nggak? Anda fokusnya di outer. Anda bukan fokus di inner. So mulai sekarang Anda fokusnya kemana? Fokus ke inner. Nih, mindset Anda benerin. Jelas. Feeling Anda bagusin. Bakat Anda diasah. Itu yang harus Anda lakukan. Tulis di sini. Sekali lagi saya bilang, karena uang adalah inner feeling. Selanjutnya apa? Setelah Anda versi di inner Anda, selanjutnya adalah Anda keluar dari semua mitos dan jebakan Batman tentang uang. Apa jebakan Batman yang mitosnya apa? Kalau mau hasil lebih banyak, kerjalah lebih banyak. Batman. Ini kan sebenarnya prasangka. Inner feeling Anda, mindset Anda, prasangka Anda. Dan apa kata Allah? Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah sekarang prasangka Anda sebagai hambanya Allah apa? Apakah prasangka Anda kalau mau hasil lebih banyak, kerja lebih banyak? Ini kan prasangka Anda. Prasangka yang ditanamkan orang lain kepada Anda dan Anda menganggap adalah itu hal yang wajar. Kenapa hal yang wajar? Karena semua orang melakukannya. Kalau mau hasil lebih banyak, kerja lebih banyak. Jadi nggak wajar ketika Anda mau hasil lebih banyak, Anda mesti kerja lebih banyak. Kenapa prasangkanya nggak dibalik? Kalau mau hasil lebih banyak, kerja lebih sedikit. Prasangka. Anda pernah jaga nggak prasangka? Terus Anda bilang, mana mungkin? Lu sih bilang mana mungkin. Makanya nggak mungkin. Emang bisa? Lu aja nggak yakin. Gimana caranya lu bisa? Jelas ya? Begitu lagi, kalau mau closing lebih banyak, persentase lebih banyak. Kenapa? Karena Anda percaya persentase 10, closing 2. Karena Anda percaya rekrut 10, closing yang jalan 1. Kenapa? Prasangka. Mindset Anda tentang uang, mindset Anda tentang kesuksesan, mindset Anda tentang kerja. Semua yang salah siapa? Bukan yang salah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada adalah Anda punya belief, Anda punya prasangka, Anda punya mindset, bermanfaat nggak untuk Anda? Kalau nggak bermanfaat, buang dong. Keluar dong dari sana, dari jebakan Batman, beresin semua mitosnya gitu. Bukan ini masalahnya. Ini mitos nih. Bisa jadi apa? Bisa jadi Anda musuhan sama uang. Uangnya datang, Anda lari. Dapat gaji, cash flow, pagi cash yang flow, uangnya lari. Gatel, pegang duit di dompet, gatel, maunya keluarin. Itu yang terjadi. Betul nggak? Kenapa bisa begitu? Kalau uang, Anda musuhan sama uang. Jelas ya? Dan yang salah adalah bukan bisnisnya. Pernah nggak ada mikir gini, jangan-jangan gue nggak cocok nih bisnis jualan es kepala Milo. Mungkin cocoknya gue jualan Thai tea. Jangan-jangan gue nggak cocok nih bisnis asuransi. Mungkin gue jalannya bisnis MLM. Kalau bisnis MLM ini kayaknya nggak cocok nih. Mungkin gue jalannya bisnis yang lain. Kayaknya gue nggak cocok jualan bubur deh. Mungkin gue jualan bakso. Nggak cocok jualan bakso. Mungkin gue harus jualan baju. Nggak cocok jualan baju. Mungkin gue nggak cocok. Dan Anda sibuk ganti. Karena Anda berpikir yang salah adalah bisnisnya. No! Siapa yang salah? Kita yang salah. Kenapa? Karena kita nggak sefrekuensi sama uang. Nggak ada yang salah dengan jualan bubur. Buktinya orang ada yang sukses. Lu aja nggak sefrekuensi sama uang. Makanya buburnya nggak laku. Terus bubur kan urusannya enak apa enggak? Coba lihat lu masakan jajan. Ada nggak yang masakannya nggak enak? Menurut Anda masakannya nggak enak, tapi Anda tetap nggak suka dan orang lain tetap beli gitu. Faktornya adalah sefrekuensi sama uang, jelasnya. Bukan pakai pesugihan, bukan. Pakai penglaris coach, nah. Anda ini nggak sefrekuensi sama uang. Jelasnya? Balik lagi saya tanya, selama ini Anda fokus di mana? Inner atau outer? Selama ini Anda fokus di outer, betul kan? So jadi mulai sekarang, kalau Anda mau dapat uang yang lebih banyak, Anda mau selalu akhir Anda naik, Anda mau sefrekuensi sama uang, Anda fokus di inner, bukan di outer, bukan di action, bukan di strategi. Kenapa? Karena action adalah sebuah pengalihan. Matang adalah
Maksudnya pengalihan itu apa coach? Action itu sebuah pengalihan dari masalah Anda. Aduh, nggak bisa bayar utang. Action, jualan apa ya? Aduh, nggak bisa bayar cicilan. Action, presentasi ke siapa ya? Aduh, target masih jauh. Action, kemana lagi ya? Selama ini ada action kan? Bener nggak? Itu pengalihan apa? Pengalihan masalah. Kenapa? Karena masalahnya bukan di action Anda, masalahnya di inner Anda. Kenapa Anda udah action, hasilnya nggak ada? Kenapa Anda sudah punya uang banyak, tapi kenapa habis itu keluar lagi? Masalahnya di inner, bukan di action. Jadi lu jangan sibuk action. Coach, berarti kita nggak mesti action. Action, tapi fokusnya nggak ke sana. Kemana? Ke inner Anda. Karena ketika Anda sudah fokus di inner Anda, ya, Anda nggak akan perlu memikirkan rezeki. Kayak bayi, nggak mikirin rezeki, nggak mikirin makan, nggak pernah mikir, tapi rezekinya datang. Bajunya dikasih, popoknya dikasih, susunya dikasih, pakannya dikasih, lagi mainannya dikasih, sekolahnya disekolahin, lagi rumahnya udah dikasih. Melalui siapa? Melalui orang tuanya. Inilah rezeki, nggak perlu dipikirin. Yang perlu Anda pikirkan adalah yang perlu Anda pikirkan, sekarang ya, yang perlu Anda pikirkan adalah menjaga frekuensi Anda supaya apa? Supaya frekuensi Anda sama frekuensinya dengan uang, sehingga Anda kerja sedikit hasilnya lebih banyak. Kenapa? Karena frekuensinya lebih bagus Anda dengan uang. Anda nggak alergi sama uang, Anda nggak alergi sama kekayaan. Jangan lu alergi sama kekayaan tapi pengen sama uang. Kayak gini nih, pernah dengar nggak orang ngomong gini? Uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Batman. Bilang aja lu nggak punya duit. Kalau Anda punya duit, nggak mungkin Anda bilang gitu kok. Anda akan tahu gitu. Itu mau Batman. Jelas ya? Lanjut ya. Bagaimana caranya supaya Anda dikejar duit? Mau dikejar duit nggak? Siapa yang mau? Mau? Kalau Anda mau, ini caranya. 1, Anda mesti tenang. 2, Anda mesti relax. Dan 3, Anda mesti percaya diri supaya pundi-pundi rupiah hadir ke dalam hidup Anda. Anda mesti tenang, relax, dan percaya diri. Maksudnya gimana, Coach? Saya kasih sebuah contoh. Misalkan mobil Anda rusak. Jelas ya? Mobil Anda rusak. Anda datang ke sebuah bengkel yang dia tidak tenang, dia tidak relax, dan dia nggak pede. Anda datang ke sebuah bengkel, mobil pertama bilang begini. Mobil pertama bilang begini. Pak, mobil saya rusak, mau kok nih kayaknya. Bisa dicek nggak Pak? Oke Pak, saya cek dulu ya Pak ya. Oke. Nanti ketahuan masalahnya apa. Oke Pak, bisa diberesin nggak? Oh ya, bismillah Pak. Lah, kok bismillah? Iyalah Pak, semua kan diawali dengan bismillah. Iya pasti. Terus bisa nggak beresin mobil saya? Insya Allah deh Pak, saya beresin Pak. Kok insya Allah maksudnya gimana? Ya saya usaha aja Pak, kan hasil di tangan Allah Pak. Kalau misalnya bisa saya benerin, ya saya benerin mobilnya. Kalau enggak, ya udahlah Pak, udah takdirnya begitu. Berarti Allah nggak diginin, kan saya bilang insya Allah Pak. Oke? Terus bagaimana? Anda percaya nggak dengan montir gitu? Dia nggak percaya diri gitu. Dia melepaskan tanggung jawab dan dia tidak tenang. Ya kita usaha dulu lah Pak. Usaha semaksimal mungkin Pak. Kalau bisa ya benerin, kalau enggak ya Pak nggak usah bayar lah. Tapi ya mobilnya nggak bisa bener juga Pak. Lu mau ngasih ke bengkel gitu? Atau Anda ngasih ke bengkel yang kedua? Datang bengkel yang kedua, montir yang kedua. Dia bilang apa? Pak saya cek mobilnya ya. Udah, betul si cek 10-15 menit. Dia bilang, oke Pak, ketahuan Pak masalahnya di mana? Masalahnya adalah di sini, dan di sini. Businya begini, mesinnya begini, dinamonya begini, atau apapun masalahnya. Masalahnya di mana? Bisa diberesin nggak? Bisa Pak. Dia tenang, dia relax, dan dia percaya diri. Bisa Pak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ya 1-2 jam lah Pak. Bisa ya akhirnya? Bisa Pak, abis ini mobil bawa bagus lagi. Anda mau bawa bengkel Anda kayak mana? Yang pertama atau yang kedua? Pasti yang kedua lah, yang yakin. Kenapa dia bisa yakin? Karena dia punya ilmunya. Dia tahu masalahnya di mana, dia tahu cara ngeberesinnya, dia tenang, relax, dan dia percaya diri. Kalau Anda mau dapatkan uang, Anda mesti punya tenang, relax, dan percaya diri. Jangan ketika ditanya sama leader Anda, ketika ditanya sama pimpinan Anda, sama bos Anda, sama supervisor Anda, sama manajer Anda, sama upline Anda, yakin nggak capai target? Ya insya Allah lah. Kalau nggak capai gimana? Kan insya Allah. Kalau nggak capai ya udahlah. Yang penting kan saya udah kerja keras. Nggak bisa begitu. Tandanya lu nggak yakin. Makanya uang nggak datang. Jelas sampai sini. Makanya uang udah datang, pergi lagi. Soalnya mesti tenang, relax, percaya diri. Catat, tenang, relax, percaya diri. Itu yang harus Anda lakukan. Dan kalau Anda mau keluar
Ulangi, kalau Anda mau dapat uang, Anda mesti keluar dari jebakan Batman. Kalau Anda mau dikejar duit, Anda mesti keluar dari jebakan Batman. Dan jangan berlindung di balik kata-kata spiritual untuk menutupi kelemahan Anda gitu. Contohnya apa? Contohnya begini nih. Alhamdulillah pas butuh uang, pas ada uangnya. Terlihat spiritual, bener nggak? Alhamdulillah pas butuh uangnya, pas ada uangnya. Padahal apa? Anda berlindung di balik kata-kata spiritual. Pertanyaannya, begitu nggak butuh, uangnya datang nggak? Ya enggak, kan nggak butuh. Lu berlindung di balik kata-kata spiritual. Nanti kan jebakan Batman. Terus presentasi 10, closing 2. Anda berlindung di balik kata-kata spiritual. Yang kayak gimana? Alhamdulillah masih closing daripada nggak sama sekali. Terlihat bagus dan indah gitu. Padahal ada yang salah. Kenapa 10 closing 2? Punya rekrutan banyak, punya downline banyak, punya customer banyak, punya reseller banyak. Yang jalan cuma beberapa orang. Punya reseller 100, yang jalan 5. Ada yang salah nggak? Ya ada lah. Tapi Anda bersyukur, alhamdulillah masih ada yang jalan daripada nggak sama sekali. Itu namanya berlindung di balik kata-kata spiritual untuk menutupi kelemahan Anda. Nanti Anda kena jebakan Batman. Siapa yang harus Anda lakukan? Keluar dari sana. Ya? Sadari mindset yang tidak tepat, mindset yang tidak produktif, mindset yang tidak bermanfaat untuk Anda. Itu yang harus Anda lakukan. Enggak? Lanjut ya. Kenapa kondisi keuangan Anda belum seperti yang Anda inginkan? Pengen income 20 juta tapi nyatanya masih 5 juta. Oke. Jawabannya karena Anda tidak sefrekuensi sama uang dan Anda musuhan sama uang. Dan Anda mungkin merasa hidup mah biasa aja, nggak usah lebay lah, ngapain beli tas puluhan juta, ngapain beli sepatu berjuta-juta, coba. Kan kita mah hidup biasa aja, harta nggak dibawa sampai mati. Nanti makin banyak uangnya, makin lama hisapnya. Saya setuju dengan itu. Yang harus Anda lakukan adalah hidup Anda harus biasa, harus luar biasa. Coba ya, hidup Anda harus luar biasa. Sikap Anda yang biasa, low profile. Jangan banyak gaya. Gue punya mercy. Gue orang kaya. Gue orang sukses. No, Anda biasa aja. Orang lain nggak perlu tahu uang Anda berapa. Yang penting frekuensi Anda. Nah, itu harus dilakukan. Oke? Dan jangan pernah bilang begini, Coach, semua kan cobaan, semua kan titipan. Kata-kata spiritual lagi nih, no? Segala sesuatu yang di dunia ini semuanya adalah cobaan. Segala sesuatu di dunia ini semuanya adalah titipan. Dan Anda semua nangkep, masuk. Saya setuju banget kok. Mobil titipan, rumah titipan, kantor titipan, emas titipan, handphone, jam, dompet, sepatu, semuanya titipan. Dan saya setuju banget, kekayaan adalah cobaan. Tuh, gue setuju banget. Tapi pertanyaan saya, kemiskinan cobaan bukan? Sama cobaan juga. Jadi jangan alergi tentang kekayaan. Jangan berlindung di balik kata-kata spiritual. Dan semua adalah titipan. Pertanyaan saya adalah, kenapa ada orang yang dititipin mobil 5 sama Allah? Kenapa ada orang yang dititipin rumah 2 sama Allah, 3, 4, 5 rumah? Kenapa ada orang yang dititipin perusahaan sama Allah? Kenapa ada orang yang dititipin uang 1 miliar per bulan sama Allah, ratusan juta per bulan sama Allah, dititipin uang segitu? Tapi kenapa ada orang yang nggak dititipin uang? Titipin uangnya sebulan cuma 2 juta. Dititipin uangnya sama Allah cuma 3 juta sebulan, 5 juta sebulan. Nggak dikasih mobil, nggak dititipin mobil sama Allah. Dan kenapa ada orang yang dicoba dengan kekayaan dan ada orang yang dicoba dengan kemiskinan? Kalau Anda memilih dan Anda sudah tahu dua-duanya adalah cobaan, Anda memilih mana? Milih dicoba dengan kekayaan atau milih dicoba dengan kemiskinan? Aku memang pasti milih yang kaya untuk menikmati hidup. Coach, tapi kan semuanya dipertanggungjawabkan. Ya memang. Dan kalau misalkan Anda nggak macam-macam dengan uang Anda, mengapa takut mempertanggungjawabkan uang Anda? Jangan berlindung balik kata-kata spiritual. Lalu balik lagi tadi pertanyaannya, kenapa ada yang dititipin banyak, karena ada yang dititipin sedikit. Contoh. Anda punya uang 10 miliar cash, dan Anda punya uang lebih 10 miliar, nganggur tuh 10 miliar tuh, karena bisnis Anda udah bagus, udah segalanya. Lalu yang Anda lakukan adalah, gue modalin orang dan Anda bikin kontes.
panggil UMKM, panggil 10 orang UMKM, panggil 10 orang, presentasi dong. Nanti kalau misalnya presentasinya bagus, saya suka, saya akan tanam modal di sana. Karena saya punya 10 miliar nganggur. Dan dari 10 orang yang presentasi sama Anda, kepilih 5 orang yang akan Anda modalin. Pertanyaan saya, apakah Anda akan modalinnya di 5-5-nya? Dibagi rata dari 10M, 2M, 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 2M? Atau bahkan dari 10 orang tadi, apakah Anda modalin semua? Jawabannya enggak, benar nggak? Kenapa? Anda modalin yang paling Anda percaya dong, benar? Yang presentasinya bagus, yang produknya bagus, yang marketingnya bagus, yang strateginya bagus. Dan orangnya Anda kelihatan bagus, feeling Anda baik, intuisi Anda baik. Anda percaya sama orang itu, oke deh, gue mau tanam modal di sana. Berapa? Bisa 5M, bisa 1M, bisa 10M, bisa semuanya. Bisa yang 9 Anda tolak, Anda cuma milih 1. Atau Anda pilih 3 yang Anda tolak. Kenapa berbeda-beda? Karena tergantung kepercayaannya. Tergantung Anda percaya apa enggak. Jadi pertanyaannya, kenapa kita nggak dititipin uang banyak? Bisa jadi ini kita nggak dipercaya. Kita nggak dipercaya sama Allah. Dan bisa jadi kita ini nggak sefrekuensi. Makanya uang nggak datang, makanya income nggak datang, makanya uang terus berkembang. So, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah samakan frekuensi Anda dengan impian Anda. Tasnya? Masih kuat ya? Kita akan lanjut nih, sedikit lagi. Oke, samakan frekuensi Anda dengan impian Anda. Sekarang saya akan kasih tahu sama Anda. Tulis berapa income Anda saat ini. Tuh, saya akan kasih tahu bagaimana cara menyamakan frekuensi dengan uang. Tulis income yang Anda terima saat ini sebulannya, dari manapun, dari gaji Anda kalau Anda karyawan, dari bonus Anda, dari komisi Anda kalau Anda jualan, dari profit Anda, dari orang tua Anda, dari warisan Anda. Bulan ini, saat ini. Jangan ngomongin yang kemarin, saat ini. Bulan ini berapa? Dari suami Anda berapa? Dari istri Anda berapa? Dari orang tua Anda berapa? Udah tulis? Tulis ya, buku ya, tulis. Anggaplah 5 juta. Udah ya? Contoh, misalnya 5 juta income Anda. Udah gitu setelah itu cek perasaan Anda. Oke? Cek perasaan Anda. Kenapa Anda dapatin income seperti itu? Karena disitulah frekuensi Anda. Ketika Anda mendapatkan income 5 juta, Anda melihat income Anda 5 juta, Anda melihat slip gaji Anda melihat transferan rekening Anda 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Anda ngerasa biasa, benar nggak? Benar? Anda ngerasa biasa. Kenapa Anda ngerasa biasa? Karena disitulah frekuensi Anda. Anggap saya sini, biasa. Karena sudah terbiasa, normal. Karena sudah normal, jadinya tiap bulan Anda sudah dapat. Kenapa? Karena udah biasa. Bulan depan, Anda tenang aja, pasti udah dapat income segitu lagi. Kalau dari gaji, kenapa? Udah biasa, normal. Jelas ya? Dan sekarang, abis itu, misalnya Anda cek lagi nih income Anda, oke, cek perasaan Anda. Misalkan Anda deg-degan dengan 5 jutanya, Anda antusias, Anda bahagia, Anda pengen mendapatkan income 5 juta, berarti Anda belum sefrekuensi sama uang. Kenapa? Karena masih ada deg-degannya, masih ada semangatnya, masih ada antusiasnya, masih ada bahagianya, atau masih ada perasaan apapun, makanya Anda belum dapatkan uangnya. Tandanya Anda belum sefrekuensi. Jadi ciri sefrekuensi adalah ketika Anda sudah netral dengan melihat angkanya. Karena ini hanyalah sekedar angka, jelas. 5 juta, 10 juta, 2 juta, 3 juta, 20 juta itu sekedar angka. Sekarang kita tes lagi ya. Tulis income misalnya 50 juta. Tes. Tulis angka 50 juta. Income yang Anda inginkan berapa? Anggaplah Anda pengen punya income 50 juta. Tulis sekarang. Atau 100 juta, atau 75 juta, atau 20 juta. Berapapun angkanya, tulis angkanya. Dah? Anda lihat angkanya. Nah, pada saat Anda lihat angkanya, Anda deg-degan. Angkanya 50 juta nih. Terus bayangin, kalau misalkan Anda dapat 50 juta, bulan depan Anda dapat 50 juta, wah Anda bisa bayar utang, Anda semangat, Anda bisa beliin kado ke pasangan Anda bisa ajak dinner pasangan Anda bisa ajak jalan-jalan anak Anda, wah Anda happy banget, betul? Itu tanda Anda tidak sefrekuensi sama uang. Karena Anda masih deg-degan, Anda masih antusias. Kenapa Anda nggak dapat? Karena Anda masih tidak sefrekuensi dengan uang. Anda mendapatkan yang angkanya menurut Anda netral. 5 juta, ya tiap bulan dapat 5 juta, udah netral. Namanya sefrekuensi. Jelas ya? Jadi ciri Anda sefrekuensi dengan uang adalah Anda mesti netral sama uang. Kenapa? Karena uang hanya angka.
5 juta itu kan angka. 20 juta itu kan angka. Jelas ya? Kalau misalnya Anda dapat uang 10 juta, itu kan cuma kertas. Jelas maksudnya? Itu kan cuma kertas. Anda nggak dapat uangnya. Kalau Anda masih, wah uang banyak, Anda belum netral, tandanya Anda belum frekuensi sama uang, makanya uangnya nggak dapat. Karena Anda merasa bahwa 50 juta itu masih besar, deg-degan, gimana caranya ya? Karena Anda tidak frekuensi sama uang. Jadi kalau mau dapat uang lebih banyak, Anda mesti netral sama uang. Begitu Anda netral sama uang, ada berapapun uang di dompet Anda nggak akan gatel untuk ngeluarin. Terus sekali lagi sama Anda, income itu tidak tergantung dari seberapa semangat Anda. Ikut seminar motivasi, saya pasti bisa, saya pasti sukses. Anda merasa hebat kan? Nggak tergantung dari teriakan Anda, tahu nggak income? Dan nggak tergantung dari seberapa pintar Anda. Lu punya IQ berapa, lu ranking berapa dulu di sekolahan, nggak tergantung dari situ income Anda. Dan nggak tergantung dari seberapa rajinnya Anda bekerja, rajinnya Anda presentasi, rajinnya Anda ikut seminar, tidak tergantung dari sana. Dan tidak tergantung dari seberapa hebatnya Anda. Banyak orang hebat nggak punya duit, banyak orang pintar nggak punya duit, banyak orang bekerja keras nggak punya duit. So semua tergantung frekuensi Anda. Sama apa? Sama uang. Itu yang harus Anda lakukan. Pertanyaannya, samakan frekuensi Anda tentang uang. Bagaimana cara menyamakannya? Ini dia caranya. Oke, jelas ya? Bagaimana caranya? Saya kasih tahu tadi caranya. Kalau misalnya tadi Anda masih deg-degan, saya kasih tahu sekarang bagaimana cara supaya Anda netral sama uang. Jelas? Ini dia caranya. Nah, lihat income yang Anda inginkan. Tadi 50 juta kan? Coba ya, balik lagi ke tadi, 50 juta income Anda. Lihat income yang Anda inginkan. Imajinasikan perubahan Anda. Jelas? Imajinasikan perubahan Anda. Udah? Imajinasikan perubahan Anda ketika income itu terjadi. Oke? Sambil lihat 50 jutanya. Setelah itu apa? Rasakan bahagianya sampai hilang. Jangan berhenti di perasaan bahagia. Jangan berhenti di perasaan antusias. Jangan berhenti di perasaan gembira ketika Anda punya income 50 juta. No, biarkan dia sampai hilang. Perasaan bahagia hilang. Kenapa Anda bahagia? Karena Anda pengen. Dan Anda belum dapat. Kalau Anda udah dapat, lama-lama normal. Menjadi hal yang biasa, 50 juta. Habis itu, Anda pengen naik jadi 75 juta. Baru 75 juta deg-degan lagi. Nanti Anda lakukan cara yang sama. Sampai apa? Sampai rasa pengennya hilang. Begitu rasa pengennya hilang, dan itu adalah menjadi hal yang normal untuk Anda. Begitu normal, Anda akan dapatkan uangnya. Kenapa? Karena menurut Anda 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta sama. Nggak ada deg-degan. Nggak kayak target. Berapa target mau dicapai? 100 juta. Kurang, naikin berapa? 500 juta. Aduh, 500 juta, gimana caranya? Padahal cuma angka. 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta, cuma angka. So Anda mesti netral. Jadi Anda mesti netral. Dan ini cara menambahkan frekuensi dalam uang. Latihan terus, latihan terus. Lihat lagi, rasakan lagi bahagianya, rasakan lagi pengennya, sampai hilang rasanya. Begitu hilang, Anda sudah netral. Dan Anda akan dapatkan income-nya bulan depan. Caranya gimana? Cara akan datang dengan sendirinya. Maksudnya? Yang penting capai dulu frekuensinya. Oke? Kenapa? Sekali lagi saya bilang sama Anda, uang hanyalah sebuah analogi seperti kabel. Uang seperti kabel. Tidak punya listrik, tapi bisa menghantarkan listrik. Karena uang itu hanya alat tukar. Lu punya kertas, ke pasar tukar ikan. Anda punya kertas, ke pasar tukar daging. Anda punya kertas, ke mall tukar dompet, tas, dompet, sepatu, jam. Ya, Anda punya kertas, tukar sama tas. Dan uang itu hanya angka. Jadi lu netral. 5 juta netral, 10 juta netral, 1 miliar netral. Kenapa netral? Ya frekuensi Anda di situ. Ya sudah, nikmatin, jelas ya? Itu harus Anda lakukan. So inilah cara Anda menyamakan frekuensi dengan uang. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan, Anda bisa inbox saya, Anda bisa DM saya di Instagram, Anda bisa chat saya di WA, Anda bisa tanya di grup, kalau Anda sudah masuk grup saya yang sebelumnya, Anda bisa tanya saya apapun, dan saya yakin Anda menemukan nomor saya di sekitar sini. Dan Anda bisa menghubungi saya dan pasti saya balas. Masalah kapan dibalasnya, tungguin aja ya. Oke? Pertanyaannya adalah, setelah Anda menyamakan frekuensi dengan uang, lalu apa? Dan
perlu memperbesar vibrasi kekayaan Anda. Frekuensi uang dengan vibrasi kekayaan dua hal yang berbeda. Setelah uangnya dapat, bagaimana cara Anda memperbesarnya lagi? Setelah frekuensi dapat, bagaimana cara Anda memperbesarkan antenanya? Ibarat kata radio nih, frekuensi itu adalah 101,2-nya, 101,3 itu frekuensi. Vibrasinya, kekayaannya adalah antenanya. So, Anda mesti memperbesar antenanya supaya jangkauannya lebih luas lagi. Bagaimana caranya? Mau nggak? Mau belajar lebih lanjut? Bagaimana caranya mengakses frekuensi kekayaan dan mengakses frekuensi keberlimpahan? Caranya adalah, saya punya kelas namanya Wealth Activator, aktivasi kekayaan. Bagaimana caranya mengaktifkan frekuensi kekayaan Anda dan nikmati hidup keberlimpahan Anda. Dalam kelas ini akan ada beberapa video di sana, dan saya akan kasih tahu kepada Anda bagaimana cara memperbesar frekuensi Anda biar nggak cash flow, bagi cash yang flow, biar nggak gatal uangnya keluar, biar nggak dapat uang banyak, uangnya juga keluar banyak. Dan ada sebuah cara bagaimana cara Anda mendapatkan income 9 digitnya. Pertanyaannya, Anda mau nggak? Kalau Anda mau, Anda join kelas Wealth Activator, Anda klik linknya di sekitar sini ya, Anda cari ya, klik linknya di sekitar sini. Habis itu lagi ada investasinya berapa? Hanya 379.000 saja. 379.000 saja, dan Anda akan bisa mendapatkan cara mengakses frekuensi kekayaannya. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung Anda join, langsung Anda klik di sana, dan sampai ketemu di kelas Wealth Activator. Sampai sini sudah ada ratusan orang yang join di kelas Wealth Activator. So, kalau misalkan ada pertanyaan, sekali lagi silahkan kontak saya, feel free, saya akan kasih tahu dan saya akan jawab apapun pertanyaan Anda. Saya Reza Anggara, salam sehat berlimpah rezeki, stay cool and love it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.